Salam hormat kepada Bapak Dr. Sandi Kosasi, MM, MKom, selaku pembimbing satu saya, dan Bapak Dr. David, Skom, MCS, MKom, selaku pembimbing dua saya, dan Bapak Dr. Gusti Saifuddin, MM, SI, MKom, selaku penguji satu saya, serta Ibu Dr. Susanti, MK, Skom, MKom, selaku penguji dua saya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan secara lengkap sebuah sistem cerdas yang dirancang khusus untuk industri pengolahan kayu, yaitu sistem identifikasi kayu olahan pada sawmill 6 saudara berbasis web. Aplikasi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mengenali 10 jenis kayu olahan komersial secara otomatis dan konsisten. Nah, dalam presentasi ini saya akan mengajak pembimbing sekalian untuk melihat langsung simulasi penggunaan sistem ini dari awal sampai akhir. Kita akan mulai dari proses masuk atau login, selanjutnya penjelajahan statistik dashboard, pengolahan data referensi kayu, pengimporan dataset, latih dataset secara instan, proses pelatihan model, terus pengujian akurasi sistem, hingga proses identifikasi kayu di sistem ini, dan juga pencetakan laporan Excel-nya. Semua ini saya akan jelaskan murni dari sisi fungsionalitas dan kemudahan dari penggunaannya. Oke, di sini sudah ada fitur login. Langkah pertama dalam menggunakan sistem ini adalah proses login keamanan. Sistem ini menerapkan kontrol akses berbasis login. Ketika pertama kali membuka aplikasi, pengguna akan langsung dihadapkan pada halaman login seperti ini yang saya tampilkan. Nah, jadi di sini kita akan login menggunakan akun admin, yaitu admin dengan password admin 123 dan klik masuk. Nah, setelah berhasil login sebagai administrator, kita akan langsung disambut oleh halaman dashboard utama di sini. Halaman dashboard ini dirancang sangat informatif untuk memberikan ringkasan cepat mengenai satu sistem saat ini. Di bagian atas dashboard, kita melihat terdapat 4 fitur metrik utama, yaitu menampilkan jumlah data referensi kayu yang terdaftar ini, dan yang kedua dan ketiga menunjukkan jumlah sampel data yang dilatih dan data uji yang saat ini tersimpan di database. Dan fitur keempat menampilkan status model kecerdasan buatan, apakah model sudah siap digunakan beserta informasi tingkat akurasi yang terakhir dicapai saat training. Di bagian tengah dashboard terdapat grafik interaktif yang menyajikan selembaran data latih secara visual. Grafik ini berguna bagi admin untuk memantau apakah jumlah sampel data untuk setiap jenis kayu sudah seimbang atau belum. Nah, terakhir, di bagian bawah dashboard terdapat tabel yang berisi dari riwayat identifikasi terbaru yang telah dilakukan oleh operator di lapangan, lengkap dengan stempel waktu dan nama petugasnya. Pertama, kita masuk di bagian data kayu referensi. Sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, halaman ini merupakan kamus atau pustaka acuan resmi dari jenis-jenis kayu yang diolah di sawmill 6 saudara. Sistem ini memiliki 10 jenis kayu acuan termasuk kayu belian, tekam, lemahan, keladan, resak, kawi, mabang, ransau, keruing, dan juga meranti. Setiap jenis kayu dilengkapi dengan informasi rinci seperti deskripsi seratnya, tekstur visual, serta kelas kekuatan dan kelas awet berdasarkan standar perhutanan. Melalui ini, administrator dapat melakukan pencarian cepat menggunakan kolom filter.
Admin juga dapat menambah jenis kayu baru, memperbaharui deskripsinya, atau menghapus referensi kayu yang sudah tidak diproduksi lagi. Data referensi ini sangat penting karena hasil identifikasi akhir nanti akan langsung dicocokkan ke database ini untuk memunculkan deskripsi lengkap dari kayu yang teridentifikasi. Oke, masuk ke bagian fitur kedua, yaitu dataset kayu. Agar kecerdasan buatan sistem ini lebih akurat, ia membutuhkan bahan belajar. Bahan belajar inilah yang kita sebut sebagai dataset. Nah, pada halaman ini, data dibagi menjadi dua bagian yang rapi, yaitu dataset training, dataset latih, dan dataset uji, yaitu dataset testing. Setiap sampel data terdiri dari parameter fisik seperti warna, kayu, tekstur permukaan kayu, pola serat kayu, dan nilai densitas kayu. Dan label jenis kayu yang sebenarnya. Untuk memudahkan input data dalam jumlah besar, kami menyediakan fitur import massal. Admin tidak perlu mengetik ratusan sampel atau satu persatu di website. Admin cukup mengklik tombol unggah di sini, Excel-nya. Masukkan data sampel di aplikasi Excel komputer, terus setelah diunggah, dalam hitungan detik sistem akan membaca seluruh baris data Excel dan menyimpan secara otomatis ke database SQL. Tersedia juga fitur hapus di sini jika ingin mereset ulang seluruh data dan latih lagi dari awal. Nah, selanjutnya yaitu ke bagian proses training. Fitur ketiga dari aplikasi ini yaitu fitur trainingnya, atau disebut pelatihan kecerdasan buatan. Setelah dataset terkumpul cukup banyak, administrator harus melatih sistem agar memiliki kemampuan identifikasi. Nah, di halaman ini, admin cukup memasukkan dua parameter pelatihan, yaitu learning rate atau tingkat kecepatan belajar, dan juga batas maksimal approach di sini, atau jumlah perulangan latihan. Secara normal, learning rate diatur pada 0,1, di sini 0,1, dan batas approach pada 100. Di sini saya setnya di 100. Nah, ketika saya di sini sebagai admin mengklik tombol mulai training, sebuah terminal log interaktif di sini akan muncul secara real time. Nah, menggunakan teknik aliran data, halaman ini akan menampilkan baris-baris proses pelatihan dinamis secara detik demi detik. Nah, di sini saya tekan. Nah, kita bisa melihat bagaimana sistem memvaluasi data sampel dan menghitung tingkat kesalahan dan meningkat persentasenya secara tahap pada setiap perulangan approach. Jika sistem berhasil mencapai akurasi sempurna 100% sebelum batas perulangan habis, proses latihan akan berhenti. Oke, di sini berhenti secara otomatis karena model telah mencapai titik konvergen. Setelah selesai, model kecerdasan buatan yang baru ini langsung aktif dan siap digunakan seketika itu juga. Nah, selanjutnya ini fitur utama dari aplikasi ini. Nah, jadi sini saya akan mulai mensimulasikan fitur utama yang akan digunakan nanti semisal di lapangan, yaitu identifikasi kayu. Nah, halaman ini dapat diakses baik oleh administrator maupun operator. Halaman ini terdapat di sini formulir formulir input yang sederhana. Operator cukup memasukkan 4 ciri fisik dari potongan kayu olahan yang sedang diperiksa. Contohnya, saya di sini memilih warna coklat tua dengan tekstur kasar dan pola seratnya lurus dengan densitas di 0,98 gram dan 8 di sini. Berarti di sini saya ada kasih deskripsi, berarti sangat padat dan berat. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kita tinggal tekan ini
mulai identifikasi. Nah, di sini akan muncul dalam sekejap hasil identifikasi. Nah, dengan ciri yang kita input di sini coklat tua, kasar, lurus, dan densitasnya di 0,99, muncul hasil yaitu belian, kayu belian. Dengan di sini beberapa penjelasan sedikit dari jenis kelas, terus dengan tingkat confidence-nya. Juga ada tabel dari hasil identifikasi dengan persentase kayu-kayu lainnya. Jadi ciri-ciri yang saya inputkan sangat cocok untuk kayu belian dengan jika dibandingkan dengan kawi hanya sekian 0, sekian persen. Oke, selanjutnya di bagian pengujian model. Nah, di sini sudah seperti di awal sudah saya siapkan 200 sampel kayu untuk diuji sebagai data testing. Dengan sampel di sini kita tinggal jalankan dengan yang sudah saya siapkan, tinggal kita jalankan di sini. Nah, di sini ada ringkasan evaluasi dengan dari total uji 200 yang benar ada 185 dan ada salah sebesar 15. Berarti akurasinya di 92,50%. Di sini ada fitur buat input data uji secara manual jika mau di sini. Nah, di sini hasil dari confusion matrix-nya. Pada belian, dari 20 dataset yang diuji, terdapat 2 error, yaitu bukan belian ternyata kacau. Nah, pada kawi, di dataset yang sampel dataset testing example, benar di 20. Begitu seterusnya. Di sini juga ada kinerja per kelas. Di sini belian mendapatkan precision 100% dengan recall-nya 90% dengan adanya 2 error. Kawi dengan precision 100% dengan recall 100% tanpa ada kesalahan. Begitu sebaiknya. Nah, di sini juga ada rincian hasil prediksi dari data uji, kayak misal cirinya coklat tua, kasar, lurus, dengan targetnya tuh belian. Nah, dari prediksi yang kita lakukan tadi di dataset testing, prediksinya juga belian dengan confidence nilai dari 99,91% dengan status berarti benar. Nah, masuk ke riwayat laporan. Nah, di sini ada fitur riwayat laporan. Fitur terakhir ini yang melengkapi sistem ini adalah riwayat dan laporan. Setiap kali operator masuk dan melakukan identifikasi kayu, data transaksi tersebut akan otomatis dicatat secara permanen di database termasuk tanggal pemeriksaan. Di sini ada tanggal pemeriksaan, ciri fisik kayu yang diinput di sini ada, dengan hasil prediksinya di sini belian sebagai contohnya, serta tingkat keyakinan atau confidence di sini di 97. Nah, dan juga nama orang yang input. Jadi kalau admin yang input berarti di sini akan muncul admin, kalau operator yang input nanti akan muncul operatornya. Nah, di halaman ini pengguna dapat memfilter riwayat berdasarkan jenis kayu tertentu atau menyaring berdasarkan rentang tanggal untuk kebutuhan audit berkala. Di bagian atas tabel laporan di sini terdapat tombol untuk mengekspor Excel jika ingin. Nah, ketika tombol ini diklik, akan mengunduh berkas laporan yang di sini langsung dengan format Excel. Nah, laporan Excel yang dihasilkan sudah diformat secara otomatis dengan desain visual dan rapi. Nah, jadi setelah itu kita masuk ke di sini manajemen pengguna. Manajemen pengguna itu adalah daftar yang menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini saya menyiapkan 2, yaitu pertama admin atau administrator 6 saudara nanti yang punya hak akses untuk mengubah, dan juga yang kedua yaitu ada operator sawmill sebagai operator. Nah, yang terakhir yaitu di bagian infonya, info
roadmap Septo. Di sini saya buat hanya untuk data referensi serta untuk informasi. Di sini seperti yang bisa dilihat ada panduan penggunaan website. Jadi sekian. Jadi sebagai kesimpulan, sistem identifikasi jenis kayu olahan pada Xiaomi 6 saudara ini berhasil mendigitalisasi proses kerja tradisional menjadi proses yang terkomputerisasi dengan baik. Sistem ini menawarkan 5 keunggulan pertama seperti ini, yaitu pertama menjamin konsistensi hasil identifikasi yang objektif berdasarkan parameter ilmiah. Kedua, meminimalkan faktor kelelahan manusia atau kesalahan pencatatan laporan. Yang ketiga, memberikan keamanan data melalui pembatasan login, admin, dan operator. Yang keempat, menyajikan visualisasi, pelatihan, dan pengujian akurasi yang transparan. Dan kelima, yang terakhir, menyediakan sistem laporan digital berkualitas tinggi yang siap untuk cetak dan pelaporan berkala. Dengan seluruh fitur operasional yang intuitif ini, sistem ini siap diimplementasikan secara nyata untuk meningkatkan efisiensi produksi pada Xiaomi 6 saudara. Nah, sekian hasil presentasi untuk demonstrasi aplikasi berbasis web kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Sekian, terima kasih.